Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanas Urara Akmila dari TI 23A dengan NIM 1167. Ini saya akan menjelaskan proses machining poros mesin atau shaft. Poros adalah komponen berbentuk silinder yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari suatu bagian mesin ke bagian lain, misalnya dari motor ke roda gigi. 1. Perencanaan dan perancangan produk. Tujuannya menentukan bentuk, ukuran, dan fungsi poros. Kegiatannya ada: 1. Membuat gambar teknik menggunakan software seperti AutoCAD dan SolidWorks. 2. Menentukan material, misalnya baja karbon, baja tahan karat, dan kuningan. 3. Menetapkan spesifikasi teknis, panjang, diameter, toleransi, dimensi, dan kasaran permukaan. 4. Menentukan proses produksi yang dibutuhkan, ada bubut, pour, press, gerinda, dan sebagainya. 2. Pemilihan dan persiapan bahan baku. Bahan baku batang silinder, baja sesuai panjang dan diameter awal. Kegiatan: 1. Ada material dengan mesin gergaji. 2. Membersihkan permukaan material dari karat atau kotoran. 3. Penjepitan di mesin bubut atau turning. Mesin yang digunakan mesin bubut konvensional atau CNC lathe. Kegiatannya ada: 1. Material dijepit menggunakan cuk atau senter pada mesin bubut. 2. Disesuaikan posisi dan keseimbangannya agar tidak goyang saat diputar. 4. Bubut kasar atau raw turning. Tujuannya menghilangkan kelebihan material secara cepat. Kegiatannya: 1. Ada mengurangi diameter luar batang logam hingga mendekati ukuran akhir. 2. Biasanya menyisakan beberapa milimeter untuk proses finishing. Alatnya ada pahat bubut kasar. 5. Bubut halus atau finish turning. Tujuannya adalah menyempurnakan dimensi dan permukaan. Kegiatannya memotong tipis sisa material dengan kecepatan dan fit rendah untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus. 2. Mencapai ukuran diameter dan toleransi yang ditentukan. Hasilnya permukaan lebih rata dan presisi tinggi. 6. Proses pengeboran dan pemesinan fitur. Jika poros memerlukan fitur tambahan. 1. Ada drilling atau pengeboran untuk membuat lubang tengah atau lubang ulir. 2. Menggunakan mesin bor atau attachment bor di mesin bubut. 2. Ada grooving atau pembuatan alur untuk alur pengunci, snap ring, atau pelumasan menggunakan pahat khusus alur. 3. Ada threading atau pembuatan ulir. Ulir eksternal atau internal menggunakan pahat ulir manual atau mesin ulir otomatis, threading mesin. 7. Proses milling jika diperlukan. Tujuannya adalah membuat bidang datar, KY atau slot. Kegiatannya: 1. Ada poros dipasang di mesin press atau milling mesin. 2. Pemotong berputar membuat bentuk datar atau alur pasak atau KY di permukaan poros. 8. Ada proses tambahan atau opsional. 1. Ada heat treatment atau pengerasan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan aus. 2. Dilakukan dengan proses quenching, tempering, atau cast hardening. 2. Ada grinding atau pengerindaan. 1. Untuk mencapai toleransi dimensi sangat kecil dan permukaan sangat halus. 2. Menggunakan mesin gerinda silinder atau cylindrical grinder. 3. Ada coating atau pelapisan permukaan, misalnya chrome plating untuk ketahanan korosi dan mempercantik tampilan. 9. Ada quality control atau pengendalian mutu. Tujuannya untuk memastikan produk sesuai spesifikasi. Alat ukurnya ada vernier caliper untuk pengukuran kasar, mikrometer untuk toleransi sangat kecil, dial indikator untuk mengukur kelurusan dan kebulatan, surface roughness tester untuk mengukur kekerasan permukaan.
10. Ada pembersihan dan finishing. 1. Ada produk dibersihkan dari serbuk logam, minyak pendingin atau coolant, atau jika perlu dilakukan proses debur atau menghilangkan sisa tajam. 11. Ada pengepakan dan distribusi. Produk dikemas sesuai standar industri agar tidak rusak, siap dikirim ke bagian perakitan atau pelanggan akhir. Kesimpulannya ada proses machining adalah rangkaian tahapan pemrosesan logam yang presisi dan sistematis, meliputi pemotongan, pembentukan, pengeboran, penghalusan, hingga pengujian kualitas. Produk seperti poros merupakan hasil kombinasi dari berbagai jenis proses machining dan kontrol kualitas yang ketat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.